Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Aulia. Saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. NIM 201211731. Saya kelas 1B. Di sini saya akan melakukan demonstrasi prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelumnya kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada stetoskop untuk melakukan pemeriksaan pernafasan pada pasien. Yang kedua ada tensimeter untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Selanjutnya ada stopwatch untuk mengukur frekuensi nadi pada pasien. Selanjutnya ada termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien. Selanjutnya ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Selanjutnya gunakan handscoon jika pasien menderita penyakit menular seperti hepatitis. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan atau prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, dekatkan alat kepada pasien. Selanjutnya, beritahu pasien prosedur yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Aulia. Saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang yang bertugas di rumah sakit ini pada hari ini. Baiklah Ibu, saya akan melakukan prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, kalau Ibu bersedia, Ibu bisa menyebutkan nama, tanggal lahir, dan nama Ibu kandung. Fahira Sakila. 18 Oktober 2013. Ibu kandung Maijusrita. Baiklah, saya cocokkan dengan gelangnya ya Bu. Selanjutnya, kita jaga privasi pasien dengan menutup skrem atau gorden. Nah, setelah itu, perawat mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Nah, setelah itu, apabila pasien terkena penyakit hepatitis atau menular, maka perawat harus menggunakan handscoon. Selanjutnya, atur posisi pasien dengan posisi spinase. Selanjutnya, letakkan atau posisikan termometer ke aksila pasien. Jika aksila pasien basah, maka keringkan dengan kain kasa. Misi ya Bu. Kalau kita menggunakan termometer digital, maka kita tunggu sampai termometer digitalnya berbunyi. Kalau kita menggunakan termometer air raksa, maka tunggu 5-10 menit. Sembari kita menunggu, kita melakukan pemeriksaan nadi terlebih dahulu. Selanjutnya mengukur nadi pasien, yaitu raba arteri radialis dengan jari tengah. Hitung frekuensi nadi menggunakan stopwatch. Hitung frekuensi nadi dalam 1 menit. Frekuensi nadi yang normal yaitu 60-100 kali per menit. Irama teratur dan kekuatannya teraba kuat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pernafasan, yaitu pastikan pasien merasa rileks terlebih dahulu. Setelah itu, posisikan tangan perawat ke abdomen pasien. Usahakan tangan pasien tidak menutupi dada pasien. Karena ini sering dimanipulasi oleh pasien, maka kita bisa berpura-pura menghitung nadi pasien. Tetapi kita melihat
pernafasan pasien. Normalnya pernafasan pada pasien yaitu 16-20 kali per menit. Nafas itu dihitung dengan 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Nah, setelah melakukan pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernapasan, maka cek terlebih dahulu termometer yang telah berbunyi. Nah, setelah itu dokumentasikan frekuensi nadi, suhu tubuh, dan pernafasan pada pasien. Lalu catat ke buku catatan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama kita lakukan yaitu gulung lengan baju pasien. Permisi ya Bu. Nah, setelah itu pasang manset tensimeternya. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemasangan mansetnya. Mohon kerjasamanya ya Bu. Usahakan mansetnya tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kuat. Pastikan pipa tensimeternya dan pipa balonnya terhubung. Setelah itu tutup skrup, lalu selipkan tensimeter jarum di lipatan mansetnya. Kemudian raba arteri brachialis dengan 3 jari. Setelah teraba, letakkan diafragma stetoskop pada arteri brachialis. Kemudian pompa balon tensimeter sambil meraba arteri radialis. Menggunakan tangan kiri dengan 3 jari. Jika arteri radialis hilang sampai 120, maka kita pompa sampai 150. Setelah itu, pindahkan tangan ke diafragma stetoskop. Kemudian buka skrup dengan kecepatan 2-3 mm per Hg. Kemudian perhatikan jarum tensimeternya dan dengarkan menggunakan stetoskop bunyi Korkorov-nya. Bunyi detak pertama yang terdengar dan dilihat jarum tensimeternya yaitu menunjukkan tekanan darah sistolik yaitu 120 dan tekanan darah terakhir diastolik yaitu 80. Setelah dihitung turunkan angka jarum tensimeternya menuju angka 0.
Kemudian buka manset tensimeternya. Permisi ya Bu. Saya sudah mengukur tekanan darahnya ya Bu. Selanjutnya kita catat atau dokumentasikan setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tersebut, yaitu mulai dari suhu tubuh, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, dan tekanan darah. Jadi yang kita dapatkan dari pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu ini bahwasanya suhu tubuh ibu 36 derajat Celcius itu normal, dan frekuensi nadi 60 per menit itu normal, frekuensi pernafasan 16 kali per menit, dan tekanan darah ibu 120 per 80. Setelah itu kita beritahukan pasien bahwa kita setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital.